Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan salah satu kisah yang barangkali sudah sering Anda dengar. Ini salah satu kisah yang cukup terkenal di dalam kitab suci, terutama mengenai pengampunan, dan biasa terkenal dengan kisah judulnya Anak yang Hilang. Tetapi saya lebih suka ada salah satu penafsir memberi judul ini sebagai Bapa yang Baik Hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika mencoba merenungkan kisah ini, saya jadi teringat suatu lagu yang mungkin kecil dulu ketika SD diajari. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, dan lain sebagainya. Kita biasa, terutama saya biasa bahwa yang memiliki kasih besar itu seorang ibu Meskipun sebenarnya kisah ini jauh bertahun-tahun lamanya sudah ditulis mengenai Bapa yang murah hati. Kita kesulitan mungkin menggambarkan Bapa yang murah hati, lebih condong ke ibu yang menyandang gelar sebagai pemurah begitu. Tapi tidak masalah. Justru hari ini kita mau melihat bagaimana Allah mengasihi manusia itu kayak apa sebenarnya. Pertanyaan dasar itulah yang hendak kita renungkan bersama. Bagaimana Allah mengasihi anaknya, kita terutama. Saudara-saudari, dari kisah ini kita melihat ada dua anak. Yang pertama bungsu dan si sulung. Saya mencoba membayangkan bagaimana kita masuk di dalam cerita ini. Anak yang bungsu ini minta warisan kepada bapaknya. Ini agak kurang ajar minta warisan ketika bapaknya ini masih hidup. Ini seolah-olah mau mendoakan cepat mati, ini kurang ajar. Tapi oke, kemudian diberikan harta itu. Dan apa yang dilakukan si bungsu yaitu menjual apa yang menjadi warisannya. Saking senangnya dapat warisan banyak, dijual, pergi ke luar negeri dan hidup berfoya-foya sampai melarat. Lalu ketika jatuh miskin dan melarat, dia bekerja pada seorang di negeri itu dan disuruh untuk menjaga kawanan babi. Lalu disitulah dia mulai kalau orang Jawa bilang nelongso. Nelongso itu prihatin terhadap dirinya sendiri Dia membayangkan dan berkata, wah, di rumah bapakku semua karyawannya makan enak dan serba kecukupan. Aku di sini yang anaknya sendiri malah mati kelaparan, kesusahan. Bahkan dia pengen makan ampas babi yang menjadi makanan babi itu. Dia merasa bingung dan hidupnya susah. Lalu dia punya pikiran bahwa saya akan kembali ke rumah dan minta maaf karena telah berdosa kepada Bapa dan terhadap surga. Dan justru disitulah dia merasa akan mengakui diri, aku tidak layak disebut anak Bapa. Lalu dia bergulat di situ dan kemudian memutuskan untuk saya akan kembali. Lalu setelah dalam perjalanan pulang, bapaknya melihat dari jauh, mungkin belum sampai halaman rumah masih di pekarangan tetangga atau di mana begitu. Lalu bapaknya karena tergerak oleh belas kasihan melihat anaknya yang hilang, dia menghampiri lebih dulu.
dan memeluk. Yang dilakukan adalah bapaknya yang datang lebih dulu dan memeluk anak itu. Lalu tidak ada kata-kata penghakiman sama sekali, menyalahkan kamu ini sudah memboroskan, menjual harta. Tidak. Justru di sini di dalam bacaan ini kita mengerti Allah ketika melihat kita datang untuk bertobat itu sama sekali pikirannya bukan soal penghakiman atau menyalah-nyalahkan kita. Allah tidak pernah berpikir demikian. Justru pertama-tama kita bisa melihat sifat Allah itu dari kisah ini. Kita belum datang saja Allah sudah menghampiri lebih dulu. Itu penting dan merangkul kita. Kita yang biasanya melihat teman kita salah, wah sudah Indonesia Raya ya, disalah-salahkan, dihakimi, atau bahkan dirasani sampai tuwek ya. Wah ABC semua dibongkar aibnya. Itu godaan. Kita merasa menjadi benar dan merasa punya hak untuk menyalahkan orang lain. Tapi kita lihat coba Bapak kita, dia memeluk, bahkan datang lebih dulu. Tidak hanya itu, lalu menyuruh para pegawainya untuk coba kamu lekas bawa pakaian yang terbaik, kenakanlah cincin dan sepatu padanya, lalu sembelihlah anak lembu tambun. Ini luar biasa. Artinya apa? Ketika seorang berdosa bertobat, yang terjadi adalah sukacita besar di surga. Dan itu gambaran yang kita lihat di sini. Berikutnya, di dalam kisah berikutnya, anak yang sulung melihat, wah ini ada apa ini? Kok di rumah ada nyanyian dan tari-tarian? Enak sekali. Lalu tanya, ada apa ini? Oh ini adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun untuk dia, karena dia ditemukan dalam keadaan sehat. Dia tidak terima, marah, merasa iri hati. Biasa seorang kakak itu kalau lihat adiknya diberi banyak atau diberi perhatian lebih, bisa iri. Loh ini kok bisa? Wong dia sudah berfoya-foya pergi menghambur-hamburkan harta, tapi kok malah disambut menyembelih lembu tambun lagi. Dan dia sama sekali belum pernah diberikan anak kambing untuk berpesta pada dengan sahabat-sahabatnya. Iri hati juga bisa melanda hidup kita ketika melihat orang lain yang barangkali kita anggap, wah ini nggak pernah ke gereja ini dulu, hidupnya begini, kita tahu mungkin tetangga atau apa, tiba-tiba datang ke gereja, duduk di depan mungkin ya, karena sudah bertobat, lalu kita lihat, tumben rek ke gereja. Nah, ini komentar-komentar yang barangkali sepele, tapi bisa jadi menyakiti hati orang lain, menghalang-halangi orang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, proses di dalam hati seseorang. Dan kita mudah sekali mencibir orang lain. Ya, kita kalau masih seperti itu, maka kita masuk golongan anak yang sulung, merasa sudah bersama Bapa dan benar. Saudara-saudari, dari dua sifat anak ini kita bisa melihat bagaimana belas kasih Allah itu ditunjukkan. Pertama, mengenai pengampunan adalah menjadi sukacita besar. Kalau kita hari ini masuk masa prapaskah, ya itu kita dipanggil untuk kembali. Allah itu sudah menunggu kita, bahkan sebelum kita
punya keinginan untuk kembali kepadanya. Allah lebih dulu menunggu. Ketika kita mulai mau berani kembali bertobat, Allah itu sudah siap-siap untuk menghampiri kita dan memeluk kita. Itu sifat Allah. Dia bukan Allah yang kejam, yang ketika kita salah langsung dihukum sesuai dengan kesalahan kita. Tidak. Allah tidak memperhitungkan apapun kesalahan kita. Justru kalau kita berani, syaratnya berani untuk kembali, Allah justru bersukacita dan Dia lebih dulu datang kepada kita. Kedua, Allah juga sebenarnya memberikan banyak hal, kesempatan bagi kita untuk merasakan kebahagiaan surgawi melalui pengampunan itu. Dan ini menjadi ciri khas bagaimana Allah kita yang sudah dianggap sebagai anak dengan rahmat baptisan itu dianggap anak. Tapi kadang-kadang kita merasa kita ini bukan anak, seperti anak yang sulung ini. Sampai bapaknya mengatakan, "Loh, segala sesuatu ini yang aku miliki itu milikmu. Kenapa kamu merasa bahwa aku membeda-bedakanmu dengan si bungsu?" Itu kan merasa bahwa kita dianggap anak, tetapi merasa bukan anaknya. Kita malah mungkin merasa sebagai karyawan atau pekerja. Ini keliru. Bapa kita, Allah itu memiliki banyak hal. Dan apa yang dimiliki Allah juga sebenarnya milik kita. Banyak sarana yang disediakan gereja itu, terutama di dalam sakramen, itu adalah kekayaan gereja, kekayaan Allah yang perlu kita miliki, yaitu melalui sakramen-sakramen, terutama sakramen pertobatan. Itu perlu, jangan sampai kita menjadi sudah dianggap anak tapi menganggap ya kita merasa masih orang lain atau keluarga lain. Ini pemikiran yang keliru seperti anak yang sulung ini. Justru dari situ, saudara-saudari, kita mengerti bagaimana Allah memberikan banyak kesempatan dan pengampunan, menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita hari ini. Dan semoga dari kisah klasik ini kita semakin sadar dan mengerti kalau Allah mau mengasihi dan mengampuni itu, Dia yang lebih dulu menjemput kita, Dia yang lebih dulu menunggu kehadiran kita untuk bertobat. Bukan hanya kita yang pengen saja, tetapi Allah sebenarnya menunggu kita semua. Semoga pewartaan sabda hari ini menyadarkan kita akan kasih Allah, bahwa Dia sudah sejak lama menunggu kita untuk kembali. Amin. Kita hening sejenak.